Sunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita mulai pemateri ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua yaitu pembacaan materi, dan saya bersama teman-teman saya dan rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri Ahmad Sakir dan teman-teman saya yaitu Lakania Utia Khairani, terus Siti Nuripa, dan yang ketiga itu Fakidatudiniyah. Pemateri yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu Ahmad Sakir. Bahai adalah agama monoteistik yang menekankan kesatuan spiritual seluruh umat manusia. Agama ini lahir di Persia di negara Iran pada tahun 1863. Pendirinya adalah Mirza Hussein Ali Nuri yang menyandang gelar Bahaullah yang berarti kemuliaan Tuhan. Pada tahun 18, Said Ali Muhammad dari Shiraz di negara Iran, atau lebih dikenal sebagai Sang Bab, mengumumkan bahwa beliau adalah pembawa pesan baru dari Tuhan dan bahwa dia menyebarkan agama baru di negara Iran. Namun pada tahun 1850, Bab atau yaitu disebutkan oleh atau nama lainnya Said Ali Muhammad dieksekusikan di kota Tabriz. Jenazahnya dibawa oleh para pengikutnya untuk dimakamkan di Gunung Karmel di negara Palestina. Makam Said Ali adalah situs ziarah penting bagi umat Bahai di sana. Sejarah keagamaan Bahai yang dipandang sebagai suatu proses pendidikan bagi umat manusia melalui para utusan-utusan Tuhan yang disebut para perwujudan Tuhan. Bahaullah dianggap sebagai perwujudan Tuhan yang terbaru. Dia mengaku sebagai pendidik ilahi yang telah dijanjikan bagi semua umat dan yang dinubuatkan dalam agama Kristen, Islam, Buddha, dan agama-agama lainnya. Dia menyatakan bahwa misinya adalah untuk meletakkan fondasi bagi persatuan seluruh dunia serta memulai suatu zaman perdamaian dan keadilan yang dipercayai umat Bahai pasti akan datang, yang menjadi dasar ajaran Bahai adalah asas-asas keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan umat manusia. Pengaruh dari asas-asas hakiki ini dapat dilihat pada semua ajaran kerohanian dan sosial lainnya dalam agama Bahai. Misalnya, orang-orang Bahai tidak menganggap persatuan sebagai suatu tujuan akhir yang hanya akan dicapai setelah banyak masalah lainnya diselesaikan lebih dahulu. Tetapi sebaliknya, mereka memandang persatuan sebagai langkah pertama untuk memecahkan masalah-masalah itu. Hal ini tampak dalam ajaran sosial Bahai yang menganjurkan agar semua masalah masyarakat diselesaikan melalui proses musyawarah atau diskusi. Sebagaimana dinyatakan Bahaullah, yaitu begitu kuatnya cahaya persatuan sehingga dapat menerangi seluruh bumi. Begitu arti kata dari kalimat Bahaullah atau definisi dari kalimat Bahaullah. Iman Bahai adalah agama Abrahamik. Masyarakat Bahai telah berada di 191 negara dan 46 wilayah teritorial. Di antaranya ialah Asia dari 5.489 penduduk, Amerika 4.050 penduduk, dan Afrika 4.309 penduduk. Dan di negara Eropa atau di benua Eropa yaitu 998 penduduk. Di benua Australia yaitu 952 penduduk. Yang kalau disimpulkan umat Bahai sudah tersebar di 127.381
kota dan desa di seluruh dunia. Namun, tulisan suci Bahai telah diterjemahkan ke dalam 802 bahasa, yaitu Bahaullah adalah pembawa wahyu dari agama Bahai. Pada tahun 1863, ia memproklamirkan misinya untuk menciptakan kesatuan umat manusia dan memulihkan kerukunan antara umat beragama. Selama perjalanan melalui sebagian dasar kerajaan Turki, Bahaullah menulis banyak wahyu-wahyu diterimanya menjelaskan secara rinci tentang keunikan-keunikan Tuhan, keunikan-keunikan agama, dan keunikan-keunikan kemanusiaan. Meskipun Bahaullah dikutuk karena ajaran agamanya seperti halnya utusan Tuhan lainnya, Bahaullah terus menyatakan bahwa umat manusia sekarang berada di ambang era baru, zaman kedewasaan. Semua utusan Tuhan mengajarkan kesatuan Tuhan dan mengungkapkan kasih Tuhan di hati hamba-hambanya. Anda terus-menerus mengangkat umat manusia ke tingkat perkembangan fisik dan spiritual yang lebih tinggi. Ialah Bahaullah mengatakan bahwa sekaranglah waktunya bagi semua bangsa di dunia untuk bergabung dalam satu keluarga besar manusia. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan dalam judul ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sejarah agama Bahai. Agama Bahai ini bermula pada tahun 1844 dengan sebuah misi yang diumumkan oleh Sang Bab selaku pembawa pesan akan kedatangan Bahaullah. Sifat kesatuan yang menjadi ciri khas agama yang mereka dirikan ini berasal dari perintah langsung oleh Bahaullah yang menjamin keberlangsungan agamanya setelah beliau wafat. Garis penerusnya itu yang dikenal sebagai perjanjian Bahaullah terdiri dari putranya Abdul Baha, lalu diteruskan kepada cucunya yaitu Sogi Effendi, yang terakhir adalah Balai Keadilan Sedunia sesuai dengan perintah dari Bahaullah. Seorang Bahai menerima dan mengakui otoritas ilahi dari Sang Bab dan Bahaullah dan para penerusnya. Sang Bab bantara agama Bahai ini dari tahun 1819 sampai 1850. Pada pertengahan abad ke-19 ini, seorang pedagang muda mengumumkan bahwa dia itu adalah pembawa pesan yang bertujuan untuk mentransformasikan kehidupan sosial dan rohani umat manusia. Sedangkan Bahaullah pendidik ilahi dari 1817 sampai 1892. Ini Tuhan telah memanggil Bahaullah yang berarti kemuliaan Tuhan untuk membawa suatu wahyu baru bagi umat manusia selama 40 tahun mengalir dari penanya ribuan tulisan, surat dan buku-buku suci yang menjadi rujukan umat Bahai. Sedangkan Abdul Baha atau teladan yang sempurna dari 1844 sampai 1921. Selama tahun-tahun awal dari abad ke-20 ini, Abdul Baha, putra pertama Bahaullah, adalah satu-satunya juru tafsir agama Bahai. Sedangkan Sogi Effendi atau wali agama Bahai yaitu dari 1897 sampai 1957. Abdul Baha ini mengatakan bahwa setelah beliau wafat, pengikut Bahai ini harus berpaling kepada cucunya yang tertua, yaitu yang bernama Sogi Effendi, yang dia tunjuk sebagai wali agama Tuhan. Yang terakhir, Balai Keadilan Sedunia berdiri pada tahun 1963, dan Balai Keadilan Sedunia ini adalah sebuah lembaga kepemimpinan internasional bagi agama Bahai dan saat ini merupakan pusat perjanjian Bahaullah. Selanjutnya akan dilanjutkan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Nah, materi yang saya akan sampaikan ini berjudul 3 pilar utama. Nah, Baha'i ini mempunyai 3 pilar utama yang berada di dalam agamanya, yaitu yang pertama, keesaan Tuhan, kesatuan agama, kesatuan seluruh umat manusia. Yang pertama ini yaitu Tuhan itu esa. Tuhan itu satu, meskipun masing-masing orang menyebutnya dengan nama berbeda-beda. Nah, yang kedua ini kesatuan agama, yaitu semua agama yang ada di muka bumi ini Tuhannya itu sama. Dan yang ketiga, kesatuan kemanusiaan. Kesatuan kemanusiaan ini yaitu Baha'i memandang agama terpadu satu sama lain, berkemajuan sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran agama Baha'i ini meyakini Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu Maha Kuasa, tidak dapat binasa, tanpa awal dan akhir, merupakan pencipta segala alam semesta. Baha'i ini juga telah menerima keabsahan agama-agama besar lainnya. Keesaan Tuhan yaitu Baha'ullah mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan Maha Esa yang telah mengutus para utusan Tuhan untuk memimpin umat manusia. Oleh karenanya, semua agama yang bersumber dari Tuhan yang satu ini harus saling menghormati, mencintai, dan niat baik satu sama lain. Kesatuan agama yaitu Tuhan itu tak terbatas. Tak terbatas ini dan Maha Kuasa. Sifat Tuhan ini tidak dapat dipahami dan manusia tidak dapat memahami realitas keilahiannya. Itulah sebab Tuhan memilih untuk membuat dirinya dikenal oleh manusia melalui utusan Tuhan, termasuk Abraham, Musa, Krishna, Zarathustra, Buddha, Yesus, Muhammad, Sang Bab, dan Baha'ullah. Para utusan suci Tuhan adalah seperti cermin yang mencerminkan kualitas dan kesempurnaan Tuhan yang Esa. Seperti firman-Nya, asas-asas dan hukum-hukum semua agama, sistem-sistemnya yang teguh dan agung berasal dari satu sumber dan merupakan sinar-sinar dari satu cahaya. Begitu firman-Nya Baha'ullah. Kesatuan seluruh umat manusia Baha'ullah mengatakan bahwa semua orang adalah satu dan sama di hadapan Tuhan, dan bahwa mereka harus diperlakukan dengan baik, hormat, dan saling menghormati. Baha'ullah mengajarkan bahwasanya semua manusia adalah anggota dari satu keluarga manusia, diperkaya dengan kearagamannya. Orang-orang yang dianugerahi dengan keikhlasan dan iman seharusnya bergaul dengan semua kaum dan bangsa di dunia dengan perasaan gembira dan hati yang cemerlang. Oleh karenanya, bergaul dengan semua orang telah memajukan dan akan terus memajukan persatuan dan kerukunan yang pada gilirannya akan membantu memelihara ketentraman di dunia serta memperbarui bangsa-bangsa. Begitu firman Baha'ullah. Assalamualaikum. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang siapakah itu Baha'ullah. Baha'ullah yang bernama Mirza Hussein Ali dilahirkan pada tahun 1817 di Teheran, ibu kota Persia. Ayahnya Mirza Burzuk adalah seorang bangsawan yang terkemuka yang memiliki kedudukan tinggi di istana Raja Persia. Baha'ullah merupakan seorang anak yang menakjubkan. Beliau dikaruniai bakat yang luar biasa secara intelektual. Sikap dan wataknya mengejutkan semua orang yang berjumpa dengan beliau. Orang-orang dewasa pun bertanya-tanya satu sama lain tentang wataknya Baha'ullah. Bagaimana anak muda ini memiliki sikap dan tingkah pemahaman yang lebih hebat daripada orang dewasa? Tanggapan beliau sangat mendalam. Mereka sangat kaget ternyata beliau tidak pernah bersekolah. Tingkat intelektual dan rohani beliau melampaui orang-orang dewasa. Dengan semakin tumbuh dan dewasanya Baha'ullah, tanda-tanda kebesarannya pun semakin terlihat. Ketika mencapai usia remaja,
Dia termasyhur karena kecerdasannya yang tinggi, akhlaknya unggul, serta kasih sayang dan kedermawanannya. Dia mampu memecahkan masalah-masalah yang pelik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rumit dan besar. Tetapi walaupun memiliki kemampuan yang luar biasa, dia tidak pernah mengejar kedudukan ataupun pangkat. Bahwa pada umur 22 tahun seharusnya menggantikan posisi ayahnya sebagai penjabat pemerintah. Sebagaimana lazimnya, pada saat itu beliau menolak jabatan itu dan memilih untuk tetap hidup sebagai warga biasa. Dia tidak tertarik pada gelar pangkat di dunia ini. Keinginannya adalah membela kaum miskin dan melindungi orang-orang yang tidak mampu. Hari demi hari, banyak orang-orang yang memerlukan pertolongan dari pagi hingga malam. Tidak hentinya para tamu datang mengunjunginya. Karena inilah beliau menerima gelar ayah dari para fakir miskin. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan dan peribadatan dalam agama Bahai. Agama Bahai dalam kegiatan keagamannya juga ada yang namanya sembahyang wajib. Sembahyang ini bisa dilakukan secara perseorangan dan hanya dilakukan 1 kali saja selama sehari penuh. Kegiatan keagamannya lainnya adalah selamatan 19 hari. Ada pula kegiatan doa bersama yang terbuka bagi orang dari semua agama, di mana doa-doa dibacakan dari tulisan suci berbagai agama. Penganut agama Bahai mempunyai ritual ibadah sembahyang 1 kali selama sehari. Sembahyangnya itu berkiblat ke Gunung Karmel atau Karamel di Israel. Dalam ajaran Bahai, sejarah keagamaan dipandang sebagai suatu proses pendidikan bagi umat manusia melalui para utusan Tuhan, yang disebut para perwujudan Tuhan. Bahwa dianggap sebagai perwujudan Tuhan yang terbaru. Dia mengaku sebagai pendidik ilahi yang telah dijanjikan bagi semua umat yang dibuatkan dalam agama Kristen, Islam, Buddha, dan agama-agama lainnya. Bahai menyatakan mempunyai misi untuk meletakkan pondasi bagi persatuan seluruh dunia, serta memulai suatu zaman perdamaian dan keadilan yang dipercaya umat Bahai pasti akan datang. Selain hanya sembahyang sehari sekali, pemeluk agama Bahai juga berpuasa hanya 17 hari saja. Beberapa penganut agama ini ternyata juga tercatat di kota Samarinda di Kalimantan Timur. Dalam dasar ajaran agama Bahai adalah asas-asas keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan umat manusia. Pengaruh dari asas-asas hakiki ini dapat dilihat pada semua ajaran kerohanian dan sosial lainnya dalam agama Bahai. Dalam ajaran agama Bahai ada 9 hari besar yang dirayakan oleh masyarakat Bahai. Hari-hari besar itu untuk memperingati peristiwa-peristiwa khusus dalam sejarah Bahai. Sedangkan rumah ibadah Bahai dinamakan Masyrikul Adhkar atau tempat terbit pujian kepada Tuhan. Tempat itu untuk berdoa, meditasi, dan melantunkan ayat-ayat suci Bahai dalam agama-agama lain. Rumah ibadah Bahai ini terbuka bagi orang-orang dari semua agama. Sampai sekarang di seluruh dunia ada 7 rumah ibadah Bahai, yakni di New Delhi di India, Kampala Uganda, Frankfurt Jerman, Wilmette di Illinois, Amerika Serikat di Panama City, Panama Apia, Samoa Barat, dan Sydney, Australia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.